saya Nur Fitri Awaliyah, NIM 40200118047, kelas AK3. Kali ini saya akan mempraktekkan tentang metode pembelajaran sejarah, yaitu metode kooperatif. Kali ini kita akan membahas mengenai ulul azmi. Nah, semuanya adik-adik harus mengetahui bahwa apa sih yang dimaksud dengan ulul azmi ini. Ulul azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi dan istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran Surah Asy-Syura ayat ke-13 yang artinya, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan, dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi mereka orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah telah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Baik, karena adik-adik telah mengetahui apa yang dimaksud dengan ulul azmi ini, sekarang saya akan membagikan kalian kelompok menjadi 5 kelompok. Nah, masing-masing kelompok akan membahas 3 pembahasan. Pertama-tama, kakak akan membagikan kalian mengenai materi apa yang akan kalian bahas. Baik, untuk kelompok 1, kalian akan membahas tentang Nabi Nuh. Kelompok 2 itu membahas tentang Nabi Ibrahim. Kelompok 3 membahas tentang Nabi Musa. Kelompok 4 membahas Nabi Isa. Kelompok 5 membahas Nabi Muhammad SAW. Nah, adik-adik persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Dan karena di dalam kelas ini ada 25 orang, makanya saya akan membagikan 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu ada 5 orang. Nah, adik-adik sekalian, saya akan berikan waktu selama 15 menit untuk kalian duduk di tempat berdasarkan kelompok. Nah, saya akan membagikan tempat duduk kalian di mana sisi depan bagian kiri itu merupakan kelompok 1, dimulai dari nomor urut absen nomor 1 sampai 5. Di tengah depan itu saya berikan kepada kelompok 2 nomor urut 6 sampai 10. Bagian depan sebelah kanan itu 11 sampai 15. Bagian belakang sebelah kiri itu untuk kelompok 4, yaitu dari nomor urut absen 16 sampai 20. Nah, di bagian belakang sebelah kanan itu untuk nomor urut 21 sampai 25, yaitu kelompok 5. Nah, sekarang adik-adik saya persilahkan untuk bergerak dari tempatnya masing-masing. Silahkan menuju tempat yang telah saya sebutkan tadi. Nah, adik-adik sekalian, karena waktu telah menunjukkan jam 9.15, yang dimana 15 menit lalu yang berdasarkan saya janjikan kepada adik-adik bahwa adik-adik telah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang saya persilahkan kepada kelompok. Setiap kelompok memilih ketuanya dan sekretarisnya. Nah, kemudian kepada sekretaris, silahkan catat materi apa saja yang akan dibahas mengenai pertemuan kali ini, yang membahas mengenai ulul azmi dan berdasarkan Rasul atau Nabi yang saya telah bagikan ke kalian masing-masing. Nah, sekarang saya menginginkan kepada setiap kelompok membahas mengenai bagaimana kisah Rasul sehingga kelima Rasul setiap kelompok, dimana bagaimana sih kisahnya sehingga Nabi tersebut dapat diberikan gelar ulul azmi. Kemudian
Saya juga menginginkan adik-adik sekalian apa sih perilaku, sikap, dan pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi ini. Nah, saya beri waktu kepada adik-adik 1 jam, paling lambat 1 jam. Saya menginginkan adik-adik sekalian bekerja sama antar kelompok, dan saya juga menginginkan bahwa di dalam penulisan ini setiap orang menulis. Nah, pada bagian pelajaran yang dapat dipetik itu saya menginginkan kepada semua kelompok dan semua anggota kelompok itu menuliskan pelajaran apa yang kalian ambil di dalam kisah Nabi tersebut. Saya menginginkan tulisan tangan kalian, sehingga saya kira setiap kelompok itu akan bekerja sama dan pasti memikirkan, karena dimana seperti yang kita ketahui bahwa di dalam kelompok itu pasti akan ada salah satunya yang rajin, salah satunya yang ada yang malas, ada yang rajin, ada yang bekerja, dan ada yang tidak. Nah, untuk soal yang pelajaran yang dapat kita petik itu, saya menginginkan adik-adik menulisnya dan menulis nama kalian masing-masing. Yang pertama, yang paling bagian atas itu menulis nama dan NIM kalian, kemudian di bawahnya itu pelajaran yang kalian petik dari kisah Nabi ini. Nah, sekarang saya persilahkan kepada kalian untuk memulai pekerjaan kalian. Nah, setelah adik-adik mengetahui apa sih yang dimaksud dengan Ulul Azmi ini, nah sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri Ulul Azmi. Ciri-ciri Ulul Azmi itu ada 4. Yang pertama, memiliki seruan dakwah universal untuk umat manusia maupun umat jin. Yang kedua, menyampaikan syariat dan agama Allah. Yang ketiga, menyampaikan kitab syafawi. Yang keempat, menerima perjanjian serta wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih adik-adik karena telah menyelesaikan tugasnya. Sekalian, saya menginginkan perwakilan dari setiap kelompok untuk mengumpulkan tugasnya masing-masing. Setelah itu saya akan mengevaluasi kalian, karena saya telah menekankan dari awal bahwa saya menginginkan kerjasama di setiap kelompok. Berarti saya berpikir bahwa adik-adik sekalian itu telah mengetahui apa yang telah adik-adik kerjakan tadi. Nah, terima kasih. Untuk setiap perwakilan kelompok saya menginginkan untuk membacakan apa yang mereka tadi tulis, tetapi saya menginginkan yang jelas, ringkas, dan tepat. Salah satu di antara yang pertama, saya menginginkan dari kelompok 5, lalu kelompok 3, 1, kemudian 4, dan 2 yang terakhir. Saya persilahkan kepada adik-adik sekalian. Nah, setelah adik-adik sudah membacanya di depan tadi, mari kita memberikan aplaus kepada adik-adik semuanya. Nah, terima kasih adik-adik. Sekarang saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai apa-apa saja mukjizat dari Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi ini. Yang pertama itu yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh tadi siapa yang membahas? Oh iya, kelompok 1 ya. Sekarang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu memiliki mukjizat, salah satunya di mana beliau dapat membuat sebuah kapal besar yang dapat ditumpangi oleh semua orang yang beriman dari kaumnya, serta hewan-hewan yang hidup di zaman itu. Kemudian yang kedua itu ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Salah satu mukjizatnya yaitu sewaktu beliau dibakar oleh Raja Namrud, beliau tidak merasakan panas api dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bahaya yang mengancam. Kemudian yang ketiga itu ada Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau dapat mengalahkan ahli-ahli ilmu sihir dari pengikut Fir'aun. Tongkat beliau, di mana tongkat beliau dapat berubah menjadi ular yang juga dapat membelah lautan
telapak tangan dapat mengeluarkan cahaya dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu ada Nabi Isa alaihi salam. Nah, Nabi Isa ini beliau dapat berbicara semasa bayi, dapat menyembuhkan penyakit orang buta sehingga orang buta tersebut dapat melihat. Kemudian dapat membuat burung dari tanah dan meniupnya sehingga burung itu hidup dan bernyawa. Kemudian Nabi Isa juga dapat menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa taala, walau hanya sebentar. Kemudian